Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk kesempatan kali ini dari market cap di area 3,29 triliun dolar, indeksnya altcoin juga di area 25. Sedangkan untuk parameter harga Bitcoin di area 105.600-an bro ya. Semoga saja nanti ini bisa grow up lagi, jauh lebih baik lagi lah ya. Nah, terus kalau kita lihat perform daripada altcoin ya seperti ini brother ya kan. Dari price-nya Ethereum recover 1%, XRP ya recover juga, BNB juga ikut, Solana juga ikut, Dogecoin, Tron, Cardano juga ikut recover. Ya walaupun recovernya belum begitu mantap jiwa, tapi setidaknya dia ada persentase kenaikannya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita nggak usah panjang lebar ya kan, rumus jajar genjang dan sebagainya nggak usah dipakai di sini, kita langsung menuju ke informasinya yaitu tentang si Cardano Gas. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic Brother, di mana Cardano itu akan ya, itu akan menjadi koin 5 besar, ya kan? 5 besar. Menarik nih. Jadi kalau kita lihat ya, Cardano akan menjadi koin 5 teratas di tengah hubungannya dengan Bitcoin dan XRP, analis top. Nah, jadi kalau sorry ya, bukan Bitcoin. Kalau Cardano ini bisa mencapai di urutan kelima, berarti teman-teman ya ini harganya pasti di atas 2 dolaran. Oke. Terus di sini kalau kita lihat bro, untuk seorang analis terkemuka telah mengidentifikasikan hubungan terkini Cardano dengan dua dari tiga mata uang kripto teratas sebagai katalis pertumbuhannya. Menarik bukan? Dan di sini sebelum kita lanjut brother ya kita lihat nih untuk si Cardano sendiri ya. Jadi di sini kalau kita lihat Cardano itu udah ya ngejebol di trendline batas bawahnya kalau kita gambarkan seperti ini yang mengindikasikan ya prospek daripada Cardano akan terjadi sedikit koreksi terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, area ini adalah area target untuk DCI si Cardano dan ternyata udah ter-approvement kita DCI di harga tersebut ya. Itu di kisaran harga sini brother ya di area 0,65 sampai di price-nya di area 0,63-an. Dan ternyata area tersebut ke break juga ya dan dalam tanda kutip berarti jaring saya juga kena di situ bro ya. Terus di sini saya juga masih open satu jaring lagi di mana jaring saya yang saya pasang itu di kisaran kepala 60 sampai di kisaran price-nya 59. Jadi saya ambil di tengah-tengahnya yaitu saya pasang di plus 60 ya atau di area 0,6 pas bro ya. Nah, jadi kalau kita lihat memang prospek daripada si Cardano ini bro kemungkinan akan terjadi retrace dulu ya kemungkinan akan terjadi retrace dulu. Kalau kita lihat ya retrace-nya atau breakout lah ya bukan retrace bro ya dia akan breakout dulu ya mungkin sampai di zona 0,5 ataupun di area 0,618. 0,5 itu adalah di range harga sini bro ya di area 0,72. Semisal nanti Cardano bisa menyentuh di area tersebut dalam beberapa hari mendatang, ya tentunya saya akan taking profit terlebih dahulu. Tapi taking profit saya tidak 100% bro, tetap akan menyisakan untuk jangka panjangnya. Oke, mantap ya. Dan tentunya kita kembali lagi ke sini. Secara khusus, Tim Ward, ya seorang analis di acara Investing Bros telah memprediksikan ya atau memberi harapan terhadap si Cardano untuk perkembangan pesat dari hubungan barunya dengan XRP dan Bitcoin. Jadi berbicara di podcast pada tanggal 3 Juni kemarin, ia menegaskan nih bahwa Cardano itu dapat menjadi salah satu penggerak terbesar di musim altcoin. Nah, jadi orang-orang itu masih yakin lah ya terjadinya alt session di tahun 2025. Dimana kalau kita lihat sementara itu komentar tersebut mengikuti unjuk kekuatan Cardano yang mengikuti tren pasar yang lebih luas. Apakah Cardano itu mampu grow up lagi? Ya kita harap seperti itu bro ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya Cardano akan meledak dengan kemitraan terbarunya. Jadi Cardano itu dan pendirinya
Charles Hoskinson ya teman-teman ya, itu telah bersikap strategis dengan aktivitas terkini. Tim di balik jaringan lapisan satu tidak hanya membangun, mereka juga membentuk hubungan strategis dengan jaringan lain. Di antaranya ada Bitcoin dan Ripple juga. Jadi Hoskinson ini telah mengubah keadaan dengan komunitas SRP dan baru-baru ini bersekutu gitu kan, anjay bersekutu lagi kayak apa ya? Bersekutu dengan The Demit kah atau bersekutu dengan jin ngiprit gitu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat Bro, Ripple ya dengan, Cardano itu ya bisa dikatakan udah menjalin hubungan lah ya, hubungan asmara gitu. Nah, sebuah perusahaan fintech dan kontribusi utama bagi ekosistem XRP. Ia telah menegaskan seberapa kali bahwa ia tengah berhubungan dengan CEO Ripple, Brent Garlinghouse dan memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan tersebut. Khususnya Ripple merilis sebuah video yang menampilkan logo Cardano di bagian intro yang memicu spekulasi bahwa sesuatu mungkin sedang dalam proses. Oke, menarik ya. Nah, sedangkan jaringan Bitcoin itu melalui kemitraan strategis dan peluncuran terbaru pada dompet Lens akhirnya Cardano menjembatani fungsionalitas DeFi ke Bitcoin. Nah, ini salah satu progres yang cukup bagus ya bagi si Cardano. Makanya di sini saya masih bullish nih untuk si Cardano gitu kan. Warren menegaskan bahwa Cardano tidak hanya dapat memanfaatkan likuiditas dari peningkatan RIF yang akan datang, tetapi juga dari usaha DeFi-nya pada ekosistem XRP dan Bitcoin untuk tampil di luar biasa. Oke, tampil luar biasa lah ya di musim altcoin. Kemitraan tersebut juga akan meningkatkan total nilai terkunci atau TVL ya, total value lock-nya Cardano. Jadi menarik minat pengembang dan mendorong Cardano ke posisi 5 besar. Jadi berpotensi ke area situ. Nah, jika Cardano itu mampu masuk dalam ranah 5 besar, maka Cardano itu akan mengalami kenaikan sebesar 288%, yang dimana hal ini akan mendorong Cardano di range harga $2,6. Meskipun dia belum kembali ke all time high lamanya, setidaknya di sini teman-teman ya, progres atau personal daripada si Cardano cukup bagus karena harga saat ini under $1 ya kan, under $1. Semisal nanti harganya ke $2, otomatis bro ya, otomatis profit itu akan kita dapatkan. Cuman pertanyaannya kapan Cardano akan ke area tersebut? Belum ada yang tahu kapan Cardano akan menyentuh di ranah harga $2,6. Tapi setidaknya dari segi komunitas, dari segi analis Wells itu masih mendominasi atau masih yakin terhadap prospek Cardano di musim alt season kali ini. Yang dimana mereka semua masih meyakini akan adanya alt season. Jadi buat teman-teman semua, para holder Cardano, kita nikmati prosesnya dan semoga saja dalam waktu dekat Cardano bisa ke harga tersebut. Amin. Mungkin ini dulu. Tetap semangat dan salam